Halo pendengar, perkenalkan nama saya Sung Jin. Buat teman-teman sekalian yang menyukai cerita tentang horor misteri, terus ikuti kami di Realita Kata Stories karena kami akan membawakan beberapa cerita horor yang akan membuat kalian takut. Dan jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian untuk terus mengikuti Realita Kata Stories horor. This overthinking, the more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver, no more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Kali ini ada satu cerita mengenai pasar gaib di salah satu gunung di Indonesia yang biasa kita dengar oleh para pendaki, dan mungkin ini cukup terkenal, pasar gaib di puncak Gunung Merbabu. Puncak Gunung Merbabu. Pasar gaib ini bukanlah sesuatu yang baru, jadi emang sudah lama ada, dan banyak juga para pendaki yang pernah mengalami melihat pasar gaib di Gunung Merbabu tersebut. Dan makhluk halus pun nampaknya perlu bertransaksi juga seperti kita di dunia nyata. Pada umumnya mereka memiliki sebuah pasar sendiri untuk kaum mereka, dan pasar di Gunung Merbabu itu akan terlihat sangat ramai ketika kita di waktu malam hari. Di waktu malam biasanya mereka akan terlihat. Cerita ini apakah hanya isapan jempol belaka atau tidak? Tapi sepertinya perkataan ini sangat naif didengar oleh telinga kita yang tidak pernah mendaki gunung tersebut atau tinggal di kaki gunung tersebut. Dan cerita ini sebenarnya di tanah Jawa sudah sangat lama, sudah cukup tenar tentang pasar setan di puncak Gunung Merbabu. Bahkan Gunung Merbabu sendiri merupakan salah satu gunung yang cukup dikeramatkan di daerah tanah Jawa. Konon di puncak atau barangkali juga di salah satu bagian gunung ini terdapat apa yang dinamakan pasar setan. Benarkah begitu? Cerita ini cukup membuat penasaran beberapa orang yang tidak pernah mendaki gunung tersebut atau tinggal memiliki rumah yang jauh dari kaki Gunung Merbabu. Selain Merbabu, juga ada beberapa gunung yang cukup angker, gunung-gunung lainnya yang cukup angker di Indonesia. Kita langsung masuk ke ceritanya. Ini adalah sebuah kisah yang dialami oleh beberapa pendaki. Sebut saja namanya Topan, Devi, dan juga aku, Bagas. Jadi Bagas dan kedua temannya ini melakukan perjalanan untuk mendaki Gunung Merbabu. Malam itu kami bertiga berkemas untuk bersiap. Di pagi harinya kami akan melakukan sebuah pendakian ke puncak Merbabu. Aku dan kedua temanku adalah bagian dari tim Mapala atau mahasiswa pecinta alam dari salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta Barat. 30 Maret saat matahari terbit. Matahari terbit di langit ufuk timur. Kami telah sampai di kaki Gunung Merbabu.
Dan alhamdulillah perjalanan berlangsung sangat lancar tanpa arah yang lintang sama sekali. Jadi si Topan, Devi, dan Bagas itu berangkat ke puncak Merbabu, mendaki Gunung Merbabu itu sekitar 30 Maretan ya guys. Sebagai langkah pertama, kami mulai beradaptasi dengan penduduk sekitar yang tinggal di kaki Gunung Merbabu, yang sebagian besar masih berbahasa Jawa. Maksud tujuan kami beradaptasi dengan masyarakat sekitar yang terutama adalah untuk mengetahui informasi tentang seluk-beluk tentang kepercayaan adanya pasar setan di puncak Gunung Merbabu sana. Tak banyak hal yang berhasil kami sadap sekaitan dengan fenomena tersebut. Jadi masih ada sebagian warga yang menutup-nutupi tentang adanya cerita pasar setan di puncak Gunung Merbabu. Yang pasti seusai memperoleh berbagai informasi tentang segala sesuatu di Merbabu, kami akhirnya pun membuat rencana pendakian. Sembari menyusun rencana pendakian untuk melepas lelah, kami memutuskan istirahat 1 hari 1 malam. Baru pada paginya tepat jam 8 kami mulai mendaki. Jadi si Bagas, Topan, sama Devi itu sempat tinggal dulu di desa selama 1 malam, dan untuk mematangkan persiapan mereka sebelum mereka benar-benar berangkat untuk mendaki Gunung Merbabu di keesokan harinya. Kondisi kami bertiga hari itu juga sangat fit. Kami bertiga begitu antusias untuk mendaki Merbabu. Selain untuk menikmati alamnya, tujuan kami juga ingin membuktikan adanya pasar setan di gunung tersebut. Ketika kami sampai di sebuah area yang menurut warga setempat disebut Ketong Songo, kami menemui kejadian yang ganjil. Ketika itu Devi mengaku jika ia melihat seorang anak kecil berlari mendahului kami. Namun anak itu berlari bukannya tanpa alasan, kata Devi. Terlihat wajah anak yang berlari itu sangat ketakutan, seperti sedang dikejar sesuatu yang mungkin sangat mengerikan, sampai anak kecil itu benar-benar berlari dengan mungkin dengan kecepatan penuh karena ketakutan. Dan malam harinya sebuah kejadian aneh kembali terjadi, persis pada tengah malam. Topan yang kebetulan saat itu sedang terjaga dari tidurnya mengaku jika ia melihat 5 jasad perempuan yang seperti menempel di atas perbukitan dekat kami mendirikan tenda. Topan yang terkenal sangat pemberani pelan-pelan membangunkanku dan juga Devi. Namun apa yang terjadi? Manakala kami semua telah bangun, ke-5 jasad yang tertempel itu pun lenyap. Kalian bisa bayangin gak sih, ada 5 jasad, 5 orang meninggal yang menempel di bukit, dan itu jaraknya dekat loh guys, gak jauh-jauh banget. Dan posisi itu si Topan bener-bener sendirian, sedangkan aku sama Devi tidur. Kalian kebayang gak seremnya gimana? Tapi untungnya kami bertiga sempat melihatnya. Ke-5 jasad perempuan itu sepertinya sudah lama mati.
Tubuh mereka sudah kurus, kering, dengan pakaian compang-camping. Entah siapa mereka. Kami tak berani menyusun dugaan. Kami takut jika dugaan kami salah dan mereka tersinggung, bangun, kan lebih serem guys. Tapi meskipun begitu, kami masih tetap ingin melanjutkan pendakian. Di pagi harinya, dari tanjakan setan kami mencoba membidikkan kamera untuk merekam area alam sekitar. Merekam sekitar Gunung Merbabu pagi itu. Dan itu terlihat sangat bagus lah, sangat cantik, sangat indah. Usai itu kami pun mulai melanjutkan perjalanan menuju tempat yang disebut Pasar Setan. Di tengah-tengah perjalanan kami bertemu dengan sepasang pendaki lain. Mereka memperkenalkan diri mereka yang bernama Susan dan Andri. Kami pun secara sesama pendaki menawarkan untuk melanjutkan pendakian bersama, karena kami pikir jika lebih banyak orang, pendakian ini akan semakin menyenangkan atau semakin seru. Mereka berdua pun sekutu untuk bergabung bersama kami bertiga. Setelah sekitar 5 menit kami melanjutkan perjalanan, Andri tiba-tiba berkata sesuatu. Ia dengan nada datarnya memperingatkanku agar tidak memakai baju merah. Namun saat itu aku yang tak mempercayai tentang hal-hal tahayul tetap nekat memakai baju larangan tersebut. Aku pikir, apa hubungannya warna baju dengan hal mistis? Itu sangat aneh pikirku. Ya mungkin sebagian orang menganggap itu hal-hal konyol, hal-hal yang nggak perlu dipercayai. Mungkin itu pendapat dari seseorang atau orang-orang yang tidak mempercayai hal-hal mistis. Namun peringatan yang diucapkan Andre terbukti benar adanya. Aku yang hendak buang air kecil di dekat salah satu pohon saat itu, jaraknya tak begitu jauh sih dari rombongan tim kami. Namun ketika ingin kembali, aku tak menemukan jalan yang tadi aku lewati. Aku heran ketika aku membalikkan badan dan malah melihat semak belukar yang tinggi dan sangat rimbun. Aku memutuskan untuk berhenti sejenak untuk berpikir bagaimana aku bisa ke sini, sedangkan aku melewati semak-semak setinggi ini. Setelah lama aku mencari jalan keluar, namun aku tak juga kunjung menemukan jalan yang aku lewati tadi. Aku mulai panik saat itu juga. Aku mencoba duduk di dekat pohon yang lumayan besar untuk beristirahat sebentar. Aku merasa jika saat itu aku sudah tersesat seharian. Namun matahari sepertinya tidak tergerak sama sekali. Ketakutanku mulai bertambah. Sangat-sangat ketakutan. Aku mulai sadar jika pasar setan atau tahayul bukanlah sisapan jempol belaka. Jadi si Bagas ini dia pengen buang air kecil melewati jalan itu, dan si Bagas ingin kembali nih ke rombongannya, tapi jalannya itu benar-benar gak ada. Atau bisa dikatakan ya, sebelumnya jalan itu hanya sebuah ilusi.
Bekal makanan dan minuman yang aku bawa pun juga sudah habis, dan aku sepertinya hanya berputar-putar saja di satu tempat. Rasanya aku sudah tersesat begitu lama, mungkin sudah seminggu, namun aku tak pernah mengalami malam. Matahari terus diam, tak bergerak, seperti waktu yang benar-benar terhenti. Hingga aku bertemu dengan seorang pria tua. Ia tak banyak bicara. Ketika aku meminta tolong kepadanya, ia hanya terus berjalan, dengan aku yang mengikuti, berjalan di belakang orang tua tersebut. Sampailah aku dibawanya ke sebuah tanah pemukiman. Saat itu aku heran dan bertanya, kok ada desa di tempat seperti ini? Padahal dari tadi aku mencari jalan untuk keluar, mencari jalan yang aku lewati, itu gak ada. Benar-benar dipenuhi semak belukar. Pria tua itu hanya menatapku lantas bercerita, pasar setan. Sebenarnya tidak ada yang istimewa dengan tempat berjeluk menyeramkan ini, terutama pada saat siang. Secara kasat mata semuanya terlihat biasa-biasa saja, seperti pasar-pasar pada umumnya. Hanya bentangan perbukitan dengan pohon-pohon besar dan juga pohon-pohon kecil, juga semak-semak belukar yang rimbun. Sebenarnya apa yang kalian ingin cari dari tempat ini? Ujar si kakek tua itu. Jadi mungkin si makhluk di pasar Gunung Merbabu itu sudah mengetahui niat seseorang pendaki. Tujuannya itu mau apa, benar-benar mendaki atau hanya untuk mencari hal-hal yang seharusnya tidak diketahui. Jadi ya mending kita nggak tahu daripada kita tahu tapi menjadi sebuah masalah. Aku menjawab, jika kami hanya ingin mengetahui tentang kebenarannya. Kami terutama, aku minta maaf jika hal yang kami lakukan adalah sebuah kesalahan. Mendengar jawabanku, pria tua itu melanjutkan ceritanya. Namun, ketika malam hari tiba, semuanya akan berubah. Perubahan tersebut terjadi pada suhu udara yang mendadak sangat dingin. Begitupun keadaan di tenda-tenda pendaki yang tak jauh dari titik lokasi. Dan saat malam hari tiba, kalian yang mendirikan tenda akan mendengar sebuah keramaian. Lanjut si pria tua itu. Aku mencoba menyangkal perkataan pria tua itu dengan akal sehatku. Entah apa yang aku pikirkan saat itu ketika aku sudah mengalami semua keanehan, namun tetap saja aku memaksakan diri untuk masih tetap tidak percaya dengan semua cerita tahayul ini. Pria tua itu menyuruhku memejamkan mata dan memikirkan apa yang ingin aku ketahui. Namun aku menolaknya karena aku pikir itu adalah sebuah sugesti yang tak masuk akal. Hingga akhirnya beliau mendesakku dan aku pun memejamkan mata, memikirkan sebuah makanan yang lezat, juga beberapa botol air. Ketika aku buka mataku kembali, aku terkejut karena di depanku sudah terdapat banyak sekali makanan dan beberapa air minum. Persis seperti apa yang aku bayangkan. Aku langsung mencoba untuk menikmatinya, namun dicegah oleh orang tua itu. Dia berkata, jika aku ingin kembali, sebaiknya aku tidak menyentuh makanan atau minuman itu. Dia melanjutkan menyuruhku untuk membayangkan pasar setan tersebut.
Aku mencoba memejamkan mata untuk yang kedua kalinya dan membayangkan sebuah keramaian pasar. Dan benar saja, hal itu seketika terjadi. Aku mendengar sebuah keramaian, dan kagetnya lagi ketika aku membuka kedua mataku, hari sudah gelap. Pria tua itu juga menghilang begitu saja. Aku mencoba mencari sumber suara tersebut. Ternyata setelah aku lihat ke bawah bukit, di bawah nampak suasana sebuah pasar. Aku pikir, apakah itu yang disebut-sebut sebagai pasar setan? Bagaimana bisa kenyataan ini terjadi dalam kebenaran yang sesungguhnya? Aku hanya bisa diam 1000 bahasa. Aku berkeinginan memberanikan diri memasuki pasar setan itu. Tapi untuk menuju ke sana pada malam hari jelas tidak mungkin. Di samping medannya yang cukup berat, juga kemungkinan adanya resiko gaib. Sampai akhirnya aku hanya bisa memandangi pasar setan itu dari kejauhan. Saat itu aku sudah pasrah. Aku menyadari mungkin saja aku sudah mati karena semua keanehan yang aku alami tadi. Setelah sekitar 20 menit aku terdiam, aku melihat jika di dalam pasar setan tersebut ada teman-temanku. Jadi si Bagas ini dia dari atas melihat ke bawah dan dia melihat teman-temannya berada di tengah-tengah pasar itu, guys. Dan harapanku pun kembali muncul. Aku mencoba menuruni bukit dan menuju ke arah keramaian itu. Namun seketika keramaian itu lenyap. Setelah aku sampai di sana, aku melihat Topan dan Devi terduduk melingkup dengan kedua tangan memeluk lutut. Ketika aku menyapa mereka, aku merasa senang bisa kembali. Namun mereka hanya menatapku dengan pandangan kosong. Ketika aku mencoba menarik tangan Topan, suara gerakan seketika menghentikanku. Angin tiba-tiba seperti badai, seolah melarangku mengajak Topan pergi dari tempat itu. Aku mencoba melakukan hal yang sama kepada Devi, namun hasilnya sama saja. Saat itu aku panik bukan main. Apakah aku sudah benar-benar mati saat itu? Aku melihat Andre dan juga Susan berada di sana. Namun bedanya Andre dan Susan sudah terlihat seperti bukan manusia. Keadaannya sudah tak karuan. Kulit mereka berdua menghitam dan juga penuh dengan luka. Kelakuan mereka berdua pun juga seperti binatang yang meraung-raung. Aku putus asa seketika. Aku memejamkan mata dan membayangkan andai saja aku bisa kembali pulang saat ini juga. Dan aku tersadar aku sudah berada di sebuah tandu dengan dikelilingi beberapa warga desa. Aku juga melihat ada pria tua yang tadi sempat ku temui. Aku tak mampu berkata. Tubuhku terasa sakit dan sepertinya tulang-tulangku sebagian sudah patah dan juga hancur. Pria tua itu memberitahu dan memberiku segelas air dan bertanya, "Di mana temanmu yang lainnya?" Aku pun dengan sekuat tenaga membisikkan dan menjelaskan tempat tadi. Aku melihat teman-temanku, mungkin mereka masih di sana. Beliau pun mengerti dengan apa yang aku jelaskan.
beliau bergegas mengajak tim penyelamat dan juga beberapa warga sekitar untuk menjemput teman-temanku. Syukurlah aku merasa lega. Aku pikir jika tadi aku telah mati dan tak bisa bertemu kembali dengan teman-teman juga keluargaku. Namun aku salah. Sekitar 6 jam setelahnya, aku melihat warga dan tim penyelamat kembali dengan membawa 4 kantong mayat. Aku terkejut ketika kantong-kantong mayat itu dibuka. Aku melihat Topan dan Devi berada di dalam kantong itu. Di kedua kantong lainnya itu ada jasad Andre dan juga Susan, 2 orang yang kami temui di pertengahan jalan tadi. Pria tua yang memperkenalkan dirinya sebagai Gunjan tersebut menjelaskan jika teman-temanku dibawa oleh makhluk yang tak kasat mata. Sedangkan Andre dan Susan, sebenarnya mereka berdua sudah dinyatakan hilang 3 bulan yang lalu. Sepasang pendaki yang menghilang di area pasar setan. Mungkin saja yang menyesatkan kedua temanku adalah sepasang pendaki itu. Sedangkan aku yang tadi terjebak di alam lain malah bisa selamat berkat bantuan dari Gunjan tersebut. Beliau melakukan raga sukma dan membantuku di alam sana. Buat teman-teman yang tidak mengetahui apa itu raga sukma, jadi gini, jasadnya tetap di tempat, tapi dia bisa berkeliling. Hanya sukma, hanya rohnya saja. Aku saat itu tak mampu berpikir apapun. Semua ini jauh dari akal sehatku. Menurut keterangan warga setempat, keberadaan pasar setan tersebut memang ada, dan ini sudah tidak asing lagi bagi warga yang bermukim di lereng Merbabu. Namun kami melakukan kesalahan karena kami datang seperti menantang dan ingin membuktikan tentang kebenaran pasar setan Gunung Merbabu. Sementara itu, menyangkut 5 jasad wanita yang menempel di perbukitan, beberapa warga setempat menyatakan bahwa sebenarnya di pasar setan tersebut sering menelan banyak korban. Namun kejadian tersebut sengaja dirahasiakan oleh warga setempat, karena bila mereka membocorkan rahasia tersebut pasti akan menerima musibah, entah itu sakit, entah meninggal, ataupun wabah. Makanya mereka lebih menyayangi nyawa mereka daripada harus membocorkan rahasia. Konon, kebanyakan korban menimpa pada orang yang bermaksud mencari pesugihan atau orang yang tidak izin ketika hendak memasuki pasar setan. Makanya warga selalu mengingatkan pada para pendatang, para pendaki atau pencari pesugihan, agar sebelum memasuki lokasi Merbabu harus memberi salam terlebih dahulu. Buat kalian yang belum pernah mendaki Merbabu, mungkin cerita ini sulit dipercaya dengan adanya pasar setan tersebut. Tapi jika kalian ingin bukti, ya bisalah dicoba untuk mendaki Gunung Merbabu. Tapi aku harap kalian tidak bernasib sama seperti teman-temanku. Banyak sih para pendaki-pendaki yang mungkin lebih senior dan mungkin sudah beberapa kali naik ke puncak Gunung Merbabu.
Mereka bilang mereka pernah bertemu dengan pasar setan, dan setiap orang jika ingin menaiki sebuah gunung, mendaki gunung, alangkah baiknya jika tidak memikirkan hal-hal aneh, memikirkan hal-hal kotor, atau memikirkan untuk sebuah pembuktian atau semacamnya, atau bahkan menantang. Jika ingin melihat, sebaiknya kalian hapus jauh-jauh pikiran itu. Dan jika memang ada larangan-larangan tertentu, sebaiknya kita mengikuti aturan-aturan itu daripada terjadi hal-hal yang mungkin tidak diinginkan. Juga buat teman-teman mendaki sekalian, jangan pernah merusak alam, karena alam akan membalas kalian dengan lebih kejam dengan caranya sendiri. Selamat malam.